ke gereja ini niatnya mau nanyain roti hosti sama kue bulan kan. Halo semuanya, akhirnya kita ketemu lagi di podcast yang ceria ini. Nah teman-teman, di sini ada bintang tamu yang spesial banget loh teman-teman. Oke, biar nggak lama-lama langsung aja kita kenalan aja ya. Nah ini dia bintang tamu kita. Boleh nggak sih kenalan gitu biar teman-teman pada tahu gitu? Boleh. Oke, dari aku dulu ya. Kenalin, nama aku Dianita Rika Rosalina, biasa dipanggil Dian. Aku perwakilan dari agama Kristen, teman-teman. Hai teman-teman, aku Salma Afzalia Rahmahidatullah, panggilannya Salma, aku perwakilan dari agama Islam. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Vincentia Happy Christy, biasa dipanggil Happy, perwakilan dari agama Katolik. Nah, kenapa sih teman-teman pasti bertanya-tanya kenapa kita ngambil dari 3 agama ini? Nah, karena kita tuh punya tema yang kita ambil dari sila pertama Pancasila, yaitu dengan kita mengangkat dengan tema perbedaan agama bukan sebagai halangan untuk berteman. Nah, contohnya tuh kita berteman nggak sih? Kita berteman nggak? Berteman dong. Berteman, besti banget nggak tuh? Gitu kan. Nah, karena teman-teman kita udah mengenal dengan orang profesional ini yang sangat sibuk banget untuk menentukan waktu bertemu di sini, kayak itu sebuah hal yang luar biasa banget karena kita bertemu sama orang-orang yang sangat luar biasa dalam bidangnya ini gitu. Nah teman-teman, aku mau tanya nih, apakah selama ini teman-teman rajin ibadah? Pasti dong. Teman-teman jangan lupa ibadah ya. Jangan lupa ibadah tuh kunci masuk surga. Nah, dari teman-teman kan rajin ibadah nih. Nah, selama ini teman-teman mengimplementasikan atau mengamalkan Pancasila sila pertama itu sendiri nggak, kan tentang ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, teman-teman sendiri mengamalkan hal itu nggak sama kehidupan ini gitu? Mengamalkan dong pastinya, pasti. Di era sekarang yang kayak sulit banget kita menemukan orang-orang yang kayak rajin ibadah itu kayak luar biasa banget sih. Aku amazed banget buat kalian semua gitu. Tepuk tangan dulu dong. Nah ngomong nih, kita santai-santai aja biar nggak canggung, kan kita bestie kan? Bestie banget kan, bestie. Nah aku mau ngomong nih, kan waktu zaman puasa kemarin itu kan lagi heboh banget yang namanya wartakjil. Nah, menurut teman-teman sendiri, tanggapan kalian tentang wartakjil tuh kayak gimana? Mungkin dari agama Islam dulu kali ya yang ngerasain kayak effortnya cari itu gitu. Kalau aku sih senang-senang aja ya, kan kita juga bisa bantu UMKM, terus bisa mempererat tali persaudaraan sama agama gitu. Dari agama lain juga, gitu aja. Terus kalau dari agama Kristen Katolik sendiri yang ngejar-ngejar takjil gitu? Mungkin kalau dari aku, jujur seru banget ya kemarin itu, kayak padahal sebelum-sebelumnya nggak seviral ini, bahkan biasa aja gitu kan. Tapi tiba-tiba viral dan ternyata bikin warteg gila makin seru gitu. Jajanannya makin banyak juga yang luar gitu. Itu seru banget gitu. Kalau dari kamu? Kalau dari aku yang agama Kristen, Ya. aku sih nganggap ini sebagai sebuah bentuk toleransi sih antara agama Islam dengan agama-agama lain. Yang penting kita nggak saling ngabisin takjilnya aja, dan semuanya tuh bagian gitu aja sih. Tapi selama wartakjil teman-teman dapat takjilnya nggak? Atau jangan-jangan yang kamu selama ini sulit dapat takjil karena kehabisan gitu? Udah dapet dong. Dapat, wih keren banget sih. Terus kalau kamu dapat takjil apa? Kamu sering beli apa gitu loh di takjilnya? Aku sering beli risol mayo sih. Kalau risol tuh idaman banyak orang nggak sih? Iya, udah. Kelihatan banget. Kalau es buah atau kolak gitu? Sering Itu banget juga. sering lagi sih. Ya aku iri banget ya karena aku nggak dapet itu. beli itu deh. Iya. Aku iri banget sih, aku iri banget sih tuh. Aku nggak dapet kolak. Setahun sekali itu. Iya kan. Aku berharapnya besok takjilnya lebih banyak, takjilnya lebih seru gitu kan. Atau ada hal-hal momen lagi yang bikin kayak wah banget gitu loh di momen puasa itu, kayak aku ngerasa bangga banget ngelihat teman-teman kayak takjil gitu. Aku sini juga ngerasa, aku harus dapet takjil gitu, aku juga mau beli takjilnya gitu. Nah dari hal itu kan teman-teman pasti dapat berita baru kan, kayak ada mbak-mbak yang pakai jilbab datang ke gereja Katolik buat minta hosti, dan dia tuh ngomongnya ke Romo itu kan Om ya. Nah menurut kalian tuh gimana? Mungkin dari agama Katolik dulu kali ya? Menurut aku ya,
Sejujurnya menurut aku ini kurang pantas karena kan kami pun sebagai umat yang beragama Katolik gak sembarangan orang bisa menerima hosti itu gitu. Jadi apalagi ini manggil romonya pakai om gitu kan, waduh kurang sopan lagi itu kan gitu dari aku. Kalau dari agama Islam gitu, persepsi kalian gimana tentang hal tersebut gitu? Kalau dari aku mungkin malu ya, karena mbaknya itu juga berkerudung yang pastinya mencerminkan agama Islam. Terus apa ya, nggak sopan aja nggak sih, malu gitu. Iya sih, aku kayak ngerasa kok gini banget ya gitu. Malah awalnya seru ya. Iya, kok dibawa bawa perasaan gitu, kok dibawa serius Kan gitu kayak awalnya kan kita tuh cuman ngejokes aja nggak Iya, sih, bener. dan takjil. Kok tiba-tiba jadi kayak gitu. Serius ya. Jadi war host nih. Jadi Aduh, jangan war hosti, parah itu harus itu dulu nggak sih, jadi itu dulu, aduh harus nggak login sih. dulu. Iya, login dulu. Nah, kalau dari agama Kristen mungkin dari tim netral kita gitu. Kalau dari aku sendiri sih, sebenarnya kalau roti hosti itu kan roti yang dikonsumsi pada saat tentu aja kayak ibadah, terus saat penting aja ya. Nggak setiap saat kita mengonsumsi itu. Kalau dari aku sendiri namanya roti perjamuan kudus, dan itu tuh biasanya diadakan sebulan sekali. Itu pun kita harus berdoa dulu, angkat tangan, muji Tuhan, baru kita bisa masuk ke itu. Supaya kita tuh dipantau gitu. Jadi kurang etis aja kalau misalnya agama lain tiba-tiba meminta roti hosti tersebut. Tanggapan kalian tuh luar biasa banget sih, keren. Ini kan aku udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari netizen nih gitu. Yes, netizen banget gak sih itu? Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, mungkin dari teman-teman bisa menjawab sesuai dengan point of view agama masing-masing gitu kan. Siap nggak sih kalian? Siap dong. Takut gak sama pertanyaan ini? Aku jadi takut gitu, siapa tahu. Sebenarnya takut sih. Yang penting nggak sensitif aja sih. Ya jangan ya, pokoknya Oke, yang sensitif betul, nggak betul. boleh dibawa baper Kita bawa ya. santai aja dong. Ya bawa santai. Pertama nih, aku mau tanya, apakah kalian percaya bahwa setiap warga negara itu harus memiliki kebebasan dalam memilih atau mempraktikkan agama sesuai kepercayaan dan keyakinannya masing-masing? Menurut kalian gimana? Percaya dong, pasti percaya. Karena itu kan sesuai dengan sila pertama juga kan, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Yang mana itu setiap warga negara itu berhak untuk memilih dan menganut agama-agama yang memang dia itu cocok gitu, dan juga menerapkan keyakinannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalau Kita juga nggak bisa memaksa kan, kita harus agama apa, lahir gimana, terus kita harus ngikutin ini. Yang penting kita percaya aja, kita mau agama apa, terus ngamalkannya gitu nggak sih? Dan toleransi masih. Betul, ya, betul. Toleransi. betul banget. Kalau aku mungkin serupa ya sama mereka, setiap orang itu berhak beragama dan menganut dan apa sih namanya mengamalkan agamanya. Benar. Dan kita juga nggak boleh memaksakan orang lain untuk masuk ke agama Untuk kita. login ya nggak boleh ya, nggak boleh Nggak dong. boleh. Nggak Jadi boleh. teman-teman nggak boleh ngajak temannya login, apalagi Betul. yang bilang kayak asyhadu gitu. Nah, gimana sih tanggapan kalian kayak gitu? Kayak kok gitu ya? Aku jadi kayak gitu. Iya, jujur aku kadang aduh ini gimana ini? Kadang agak risih juga Iya. sebetulnya ya. Mau Kadang- respect tapi kan juga Iya, kita juga punya kepercayaan sendiri gitu. tapi nggak boleh ya teman-teman, kalau Nggak bercanda boleh. sesuai umurnya masing-masing, nggak boleh Iya, bawa iya. agama Aman-aman lah aja ibaratnya. pokoknya. Jadi kita Main cari aman yang aja. aman. Iya. Ada lagi nih pertanyaannya tentang pernah nggak sih kalian tuh mengalami kejadian yang nggak mengenakan karena adanya perbedaan agama, mungkin dalam pertemanan kalian selama masuk kuliah, atau selama kalian bersekolah di sebelumnya, atau selama di kehidupan masyarakat gitu? Kalian pernah nggak sih punya pengalaman yang membeda-bedakan agama satu dengan yang lain gitu? Pernah sih. Dari siapa dulu? Pernah. Mungkin semuanya boleh cerita, jadi Oh ya, mungkin dari kamu dulu kayaknya. Iya, Oh, dari aku. siap aja dulu gitu. Ya jadi aku tuh dulu pas SMA itu kebetulan SMA-nya negeri kan. Nah, di mana itu mayoritasnya agama Islam. Iya. Nah, di situ aku sama teman-temanku yang Kristiani ini bikin suatu proyek gitu. Untuk kita beribadah di suatu tempat. Tapi itu susah banget dapat ACC-nya sampai berbulan-bulan gitu. So, aku sama teman-teman kayak, ini kapan sih selesainya, kita cuma mau ibadah doang kok susah banget. Nah, pada akhirnya setelah berbulan-bulan itu kita bikin alasan yang memang apa ya, yang memang bisa diterima gitu, baru kita bisa di ACC dan baru bisa ditandatangani proposalnya. Itu sih. Dan aku dulu juga
waktu awal masuk SMA tuh bahkan gak ada ruang untuk agama Kristiani. Jadi baru aku hampir lulus itu baru dibuatin. Karena apa ya? Karena menurut mereka itu agama kita tuh cuma dikit kan, jadi kayak kurang penting aja kalau kita buat ruang agama kayak gitu sih. Sering sih terjadi di sekolah-sekolah, mungkin di sekolah sendiri juga kurang merata tentang kayak ada kegiatan agama kan gitu. Jadi mungkin kedepannya mungkin buat pemerintah atau mungkin bagi sekolah-sekolah yang mungkin dalam hal ini tuh belum dijalankan, dimohon untuk bisa saling memahami satu dengan yang lain gitu. Jadi mungkin dari hal ini bisa jadi speak up-nya teman-teman gitu loh tentang hal ini juga gitu. Nah kalau dari agama dari kamu? Kalau aku sendiri sejauh ini nggak ada ya, soalnya dari kecil terus sampai SD, SMP, SMA bahkan sampai sekarang tuh aku hidup di mayoritas Islam. Jadi lingkunganku itu juga ada sih sebenarnya yang Kristen. Kita tuh nggak yang saling mencela atau apa, kita bahkan justru itu kita saling merangkul aja gitu, nggak yang membeda-bedakan, nggak ada sih, nggak ada masalah. Kalau dari aku sendiri, kayak dulu pernah ya waktu SD SMP. Jadi fun fact-nya gini, aku sekolah di sekolah Katolik ya, di mana mayoritas muridnya itu adalah umat Islam. Kok bisa gitu ya? Gitu. Serius. Karena memang justru umat yang Nasrani, yang Katolik dan yang Kristen, mereka lebih memilih sekolah Kristen. Gitu. Jadi memang sekolahku ini emang klaimnya murah gitu lah. Biayanya murah, biaya terjangkau. Jadi memang banyak teman-teman yang muslim di situ. Dan jujur di situ aku kayak, ya aku nggak ada teman yang seagama gitu kan. Terus memang sekolahku ini deketan lah sama gerejanya. Satu hari ini kita murid-murid yang Nasrani, yang Katolik ini disuruh tugas di gereja. Nah, kita itu latihan dulu, latihannya ngambil jam pelajaran. Terus tiba-tiba kita lagi latihan. Setelah latihan ini, dibilang sama teman yang beragama Muslim, kok kalian ribet banget sih? Waduh. Aku udah gak ada temen, tiba-tiba dibilang gitu. Gitu sih. Tapi dari sekolahmu sendiri nggak membedakan Nggak. agama itu? Nggak ada. Justru kami punya ekstrakurikuler yang khusus Muslim. Biar Tetap apa ya? Tetap dapat pelajaran agamanya gitu lah. Keren sih, jadi harus contoh. Jadi nggak semua sekolah Kristen, Katolik atau Islam tuh kayak nggak menghormati gitu. Jangan menyamaratakan lah. Iya, benar. Betul banget. Nah, ini kan ada tuh berita juga ya tentang kayak peristiwa kayak kejadian hal yang nggak mengenakan gitu. Ada mahasiswa yang lagi doa rosario kan. Pasti teman-teman semua tahu lah beritanya ini. Iya, viral Kayak, banget. iya kan viral banget kan. Terus tiba-tiba ada Pak RT yang kayak memprovokasi atau mengusir kan. Terus sampai warganya datang dan sebagainya gitu. Kayak aku ngerasa oh gitu banget ya, keluarganya kan tidak toleransi gitu. Ada masalah apa sebelumnya? Pasti sebelumnya juga ada konflik-konflik lain yang kita nggak tahu gitu di belakang. Nah menurut kalian sendiri gimana sih tentang hal itu, kejadian itu sebagai seorang mahasiswa sendiri gitu? Udah dari Katolik dulu deh. Kalau dari aku ya, sebenarnya doa rosario itu nggak harus di gereja. Pertama itu boleh dilakukan di mana aja, mau di rumah, mau di manapun itu bisa sebenarnya. Asal tempatnya khusyuk, segala macam. Tertutup ya. Iya, pasti kan kalau misalkan tempatnya tenang, berdoa juga enak gitu ya. Iya Betul dong. kan. Tapi ini lagi doa, lagi sunyi gitu, tiba-tiba didatengin. Jadi enak Pak banget RT-nya tuh. pengen diajak doa kali ya. Atau pengen didoain. Aduh, bahaya Mungkin ada setan-setan gitu iya, ya. biar tahuan gitu kan. Gitu, jadi ya emang kok tiba-tiba kayak gini, tiba-tiba diusir gitu, ditentang. Tapi sebenarnya itu tidak sopan sih menurut saya. Gitu dari aku. Sedih nggak sih kayak ngeliat hal-hal yang seharusnya itu jadi kewajiban kita, gitu, jadi hak kita gitu, ternyata ada orang yang nggak suka gitu, kayak mencoba untuk menghancurkan, menggagalkan gitu dengan apapun itu, kayak sedih banget, miris sih lebih tepatnya ya nggak sih? Miris. Kalau dari kamu?
Kalau dari aku mungkin kurangnya toleransi aja ya. Mungkin sebelumnya si Pak RT ini sama si mahasiswa ini ada masalah apa juga nggak tahu. Tapi itu kan nggak ngeganggu ya. Sekitarnya tuh nggak ngeganggu. Gimana ya? Kayak ya nggak etis aja sih. Kalau kamu Kalau dari aku sendiri, Rosario kan untuk berdoa. Jadi kalau berdoa itu kan balik lagi itu kan kebebasan kita. Jadi mau nggak mau kita tuh harus tetap menghargai toleransi dan kita nggak boleh dong melarang yang lain berdoa. Sebenarnya dengan Rosario seperti itu kita nggak boleh seperti itu. jadi buat teman-teman jangan lupa untuk menghargai satu sama lain gitu. Perbedaan cara ibadah itu kan kita punya cara masing-masing gitu. Dimanapun kita berada berdoa itu pastinya harus kita lakuin gitu. Jadi itu bukan menjadi hal yang mengganggu gitu. Kalau teman-teman sendiri ngerasa terganggu, coba teman-teman cari tempat lain udara segar mungkin buat daripada ngeganggu, daripada menghancurkan, mending kalian yang healing gitu. Mungkin PRT-nya kurang healing, harusnya diajak healing gitu. Kayaknya memang lagi berantakan gitu. Healing gitu. Tapi ya Oke lah. ya namanya kehidupan gitu. Namanya manusia Iya, namanya manusia juga pasti suka yang ribut gitu. Dan masalah ya. Bener banget. Saking Nah, ademnya kehidupan. Jadi keributan gitu. kayak ademnya gini, adem gak sih? Adem banget ini di sini kan adem sini PSW. Nah, dari masalah itu, dari masalah-masalah tadi, kejadian-kejadian tadi, teman-teman punya nggak sih solusi dari kalian sendiri, mungkin buat teman-teman di luar sana yang mungkin ngerasain kejadian yang sama, mungkin teman-teman punya solusi nggak dari kalian masing-masing gitu? Bisa dulu. Bebas. Apa ya? Dari aku dulu kayaknya. Iya, Aku boleh. dulu. Apa ya solusinya? Kita harus lebih khusyuk lagi pertama dalam berdoa. Soalnya kan dalam agama kita masing-masing pasti juga diajarkan. Dari Islam sendiri juga ada, pasti Katolik juga ada, Kristen juga ada. Terus kita juga harus lebih menghargai sesama agama, antar agama. Kemudian kita nggak harus mencela lah. Kan kita tuh di Indonesia nggak hanya satu agama aja. Betul. Kita harus toleransi terhadap agama yang ada di sekitar. Gitu aja. Jadi kalau dari aku sendiri solusinya mungkin dari pemahaman kita jadi sendiri. Jadi saling memahami, terus saling mengerti, saling menghargai antara perbedaan-perbedaan yang ada. Pokoknya tanamin aja dalam diri kalau tidak ada agama atau sesuatu yang buruk. Jadi kita juga harus bisa mentoleransi tentang keyakinan orang, tentang kebebasan orang dalam memilih agama. Gitu. Kalau dari aku sebenarnya solusinya dari hati sendiri sih ya, gitu ya. Karena kan contohnya dari kasus yang tadi, mungkin Pak RT hatinya lagi berantakan, pikiran lagi berantakan, dan itu memang kita harus kontrol diri kita sendiri buat membatasi mana yang harus diributin, mana yang harus didiemin, segala macam. Dan satu hal yang harus kalian pahami, satu hal yang harus kita ingat, semua agama itu baik. Tapi kita tidak bisa memandang agama kita itu paling benar. Betul, benar kan? Semua agama itu baik, tapi kita nggak bisa agama aku paling benar, nggak bisa gitu. Karena kan kita punya ajaran masing-masing. Betul. Mungkin dengan ajaran yang berbeda, tapi maknanya Tujuannya tetap sama, baik. tujuannya sama gitu. Jadi kayak wah gila sih, kok kayak ngerasa amazed banget sama kalian. Jujur solusinya bagus banget, keren banget sih, keren banget. Memang profesional sih kataku. Oke, karena itu kan kita udah banyak hal belajar tentang ini. Nah, kita mungkin ada pertanyaan lagi nih dari netizen. Nah, kan ini media sosial, tentang media sosial itu kan udah jadi hal yang kita nggak asing lah tentang itu. Nah, bagaimana kalian tuh dapat memastikan media sosial itu tidak memperburuk atau tidak menjadikan hal buruk tentang ketegangan antara agama gitu. Jadi kayak misalnya lagi ada masalah-masalah tadi nih, ternyata di sosial media sendiri juga ada hal yang memanasin gitu. Contohnya kayak gitu, kayak ini benar harusnya, terus ada yang bilang ini benar, dan kayak mereka tuh memperdebatkan itu di media sosial gitu. Nah, menurut kalian tuh harusnya gimana? Terus kalian punya nggak sih tanggapan atau pemikiran lain tentang hal itu, tentang mengangkat media sosial ini? Jadi media sosial ini kan rawan banget ya sebenarnya. Karena ini kan
setiap orang biasanya udah pasti punya media sosial. Nah, dalam media sosial itu biasanya ada banyak info-info yang nggak pasti bener gitu, bisa aja hoax kan. Nah, itu bisa menimbulkan perdebatan. Nah, tanggapanku sebenarnya dari masing-masing individu tuh harus punya rasa menghargai gitu. Jadi antara agama ini sama agama ini kan apa ya, kita kan udah pasti ngajarin hal yang baik. Nah, nggak perlu kita memperdebatkan hal-hal yang nggak penting kayak gitu loh. Jadi buat apa sih kita memecah belah agama-agama seperti itu? Ini buat apa? Nggak penting. Mungkin dari kalian sendiri punya pendapat lagi atau mau sama ya? Kalau aku sendiri sebenarnya tipe orang yang kayak aku nggak peduli ada masalah apa sama sih, karena malas ikut campur, malas ikutan ribut kayak gitu kan. Terus nanti udah paham masalahnya apa, dapat lagi perspektif yang lain, jadi makin bingung gitu kan. Pasti ada pro kontra. Bener. Terus nanti malah mostly gini, yang aku temuin adalah mereka adu pakai ayat suci. Iya. Berat banget itu. Berat banget. Udah kalau misalkan udah bawa ayat Alkitab, ayat Al-Quran, jujur aku nggak paham. Iya. Itu udah berat Buat banget. apa gitu? Iya bener kan. Ada yang kayak gitu. Ada. Banyak malah. Banyak kok. Bahkan kayak dalam Islam kayak gini-gini, Kristen kayak gini, iya, kayak gini. nggak paham kayak gini. Padahal gitu. sebenarnya artinya dari kitab itu bukan Iya. seperti itu Ah, kan. tujuannya bukan ke situ. Tapi malah kayak diarahin ke hal yang lain. Iya, benar-benar gitu. Terus kadang suka bingung aja, kadang kalau misalkan banyak orang yang ngomongin agama, aku nangkepnya kayak mereka tidak paham dengan toleransi, tidak paham dengan agama lain. Pada intinya seperti itu Iya, ya. intinya itu. Kalau dari perspektifnya Islam gitu. Kalau aku sama sih sama mereka, kita harus jaga ketikan aja nggak sih? Iya benar, Iya. jaga ketikan. Dari bau. Iya benar banget. Emang Jadi netizen mah Indo kita juga harus jaga perasaan orang lain kan. Iya, Kita nggak tahu yang kita tanggepin, yang kita omongin itu Bisa jadi orangnya masalah atau enggak. Iya benar. Iya benar-benar. malah ngebantu atau malah memperburuk keadaan. Iya. Gitu sih. Kayak Kita harus netizen punya Indo tuh perasaan. perlu belajar mengetik dan Iya. kayak nahan diri gitu loh. Kayak iya kamu netizen tapi jangan jadi gitu. Betul, Gitu. iya. Parah. Tanpa nggak kelihatan gitu. Iya, beraninya di balik layar gitu. Gaya itu canda ya teman-teman. Jadi nggak boleh ya kayak gitu. Terus kalau misalnya aku mau nanya nih, kalau misalnya ada idol kan biasanya ada idol ya, idol K-pop atau ada cowok-cowok ganteng gitu. Ternyata agamanya itu berbeda sama keyakinan kita. Terus ada orang yang bilang kalau misalnya dia agamaku yuk join agamaku gitu, kayak diajak gitu loh. Jadi kayak kita berhalu gitu loh. Seakan-akan kayak dia tuh kalau misalnya jadi login gitu. Nah itu kan sering banget tuh kita temuin di kolom komentarnya artis seleb gitu kan. Nah kalian tuh gimana sih nanggepin netizen yang kayak gitu, yang latah gitu? Ngajak login ya maksudnya. Iya, ngajak login ya. Kayak halunya ngajak login gitu udah. Aduh. Kalau itu nggak wajar aja nggak sih? Iya. Kan kita itu suka sama idol, suka sama yang itu kan karena prestasi mereka. Iya, benar. Kita nggak harus Hasil bawa, bayar mereka. nggak harus bawa agama. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Iya. Catet ya di bawah ini. Di highlight. Agama gimana? Untukmu agamamu, untukku agamamu. Iya. Jadi ini adalah quote of the day, teman-teman, jangan dilupakannya. Jangan Diingat terus ya. Diingat Terus. tahu bawah sini ya pokoknya. Editor tolong. Itu luar biasa banget sih kataku. Yang terakhir nih, terakhir banget kayaknya kalian capek nggak sih ngomong ini? Gimana? Capek deh kayaknya profesionalnya Jastar kita. Kayak dia udah ada jam lagi gitu loh, jam terbangnya udah sibuk banget gitu loh. Iya kan sibuk kan. Dan yang terakhir nih, apakah yang menjadi tantangan kalian dalam menjaga kebersamaan atau keberagaman beragama di Indonesia dalam sila pertama Pancasila itu? Tantangan ya? Iya, tantangan apa sih yang kamu rasakan gitu? Pecahan mungkin? Kayaknya kita sering banget ngeliat perpecahan gitu di Indonesia. Iya. Karena kan kalau beda agama itu biasanya ya, kalau orang-orang awam itu nganggapnya kalau beda agama udah pasti kita beda pemikiran. Iya, betul. Padahal kan nggak kayak gitu ya. Intinya kan agama kita mengerjakan yang baik dan pokoknya kita sama hari aja kayak gitu kan. Kalau kamu
Kalau aku pasti kan sesama agama aja ada konflik, apalagi beda agama gitu ya. Jadi kita harus menyikapinya dengan benar aja sih, kayak jaga omongan, terus pikirannya tuh juga jangan yang Sucikan dulu. jangan yang negatif thinking aja gitu. Harus positif. Kalau dari aku kuncinya toleransi sih ya. Balik lagi. Iya. Penting banget. Punya toleransi. Karena tanpa toleransi ya Baru percuma beragama. Iya sih, toleransi gitu sih. Tapi selama kalian hidup di lingkungan perkuliahan di UKS ini, kalian pernah nggak sih mengalami tantangan tersebut dan atau nggak ada tantangan sama sekali dalam berkuliah di sini? Gak ada sih kalau aku saling menghargai semua habisnya. Emang keren banget sih, keren banget. Pertama dulu. Toleransinya keren banget. Iya, Emang luar Indonesia biasa. ini banget gitu. Iya, Kayak Indonesia bukan hanya dari Sabang sampai Merauke, tapi juga saling menghargai toleransi antar umat beragamanya. Iya, keren. benar sekali. Betul. Jadi teman-teman yang punya saudara-saudari jangan lupa join di UKM. Iya, jangan lupa karena aku di sini Udah dibuka ya teman-teman. sangat menghargai satu sama lain ya. Oke. Udah bagus banget, adem, kayak udahlah. Indonesia mini. Betul. Jangan lupa daftar. Nanti bisa langsung aja cek-cek oh sih ya ini malahan gitu. Nanti kalau di notice UKS Syukurlah. Aku jadi brand ambassador UKS ya. iya betul, jangan dong nanti profesional dua star kita makin sibuk gitu. Aduh. Gerbangnya makin tinggi Iya, lagi iya, gitu. iya. Aduh. Kayaknya kalian udah capek nih. Iya. Mungkin bisa kita tarik kesimpulan aja Oh, iya, kali ya. boleh. Mungkin kesan-pesan atau saran-saran mungkin dari kalian buat teman-teman di luar sana yang mungkin ada konflik beragama atau biar bisa tetap toleransi satu dengan yang lain. Jadi pada intinya itu nggak boleh menyamaratakan sifat yang apa ya, misalnya satu agama ini satu orang dia sifatnya kayak gitu terus kita sama ratain semuanya, itu nggak boleh. Jadi kita harus apa ya, punya pendirian kalau agama itu tuh nggak selamanya buruk gitu, karena bisa aja itu cuma oknum-oknum yang menimbulkan perpecahan. Jadi ya pesanku, kita tetap punya pemahaman yang baik tentang agama lain, saling menghargai, toleransi, dan kita berteman sama. Lanjut. Aku apa ya, sama sih, kita harus terbuka juga, nggak harus saling apa ya, menjelek-jelekan agama. Kita tuh hidup nggak hanya satu agama aja, tapi banyak agama, dan itu udah disahkan sama pemerintah. Jadi kita harus toleransinya semakin tinggi, terus apa ya, Menaati Pancasila juga ya, betul. yang utama ini Utama. kita. Yang utama. Ya gitu lah ya. Kalau dari aku, yang aku dari sebutin, semua agama itu baik, tapi kita tidak bisa mematokkan mematokkan agama kita itu paling benar. Iya. Jadi kita harus saling toleransi sama agama lain, kita harus saling menghargai, dan jangan lupa daftar di UKSW. Balik rumus lagi. Kayak luar biasa sih, kayak akhirnya kita udah ada di penghujung acara karena Star kita tuh super sibuk banget. Jadi mungkin terima kasih banget karena kehadiran kalian tuh membantu teman-teman semua untuk belajar lebih dalam tentang ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin kedepannya kita bisa berkumpul lagi, bisa berbincang-bincang kembali untuk bisa membahas hal-hal lainnya. Dan terima kasih karena teman-teman semua juga sudah menonton. Dan mungkin lebih kurangnya mohon minta maaf banget karena mungkin namanya juga manusia, setiap ada salah ya ada dosa. Gimana ya, nggak tahu pokoknya gitu. Pokoknya terima kasih banyak karena sudah menonton dan see you on the next video. Bye. Thank you.